Baik, kita lanjutkan lagi pembahasan malam ini, yaitu masih seputar nun sukun pada hukum yang ketiga atau cara membaca atau aturan membaca nun sukun yang ketiga adalah disebut dengan qalb atau disebut juga dengan iqlab. Ya, qalb atau iqlab. Kata ini berasal dari kata qalb. Ya, jadi iqlab ini berasal dari kata qalb. Qalb itu artinya hati. Ya. Hati, ya, summiyal qalb litaqallubihi. Ya, disebut hati karena suka berbolak-balik. Nah, itu makna dari qalb. Ya, jadi hati kita ini ya selalu disebut hati karena dia suka berbolak-balik. Ya, pagi dikatakan dia mengatakan iya, sorenya dia mengatakan tidak, ya, atau sebaliknya. Itulah sehingga hati disebut qalb, ya, karena suka menukar, suka merubah, suka berbolak-balik. Ya. Jadi iqlab secara bahasa itu artinya merubah atau menukar. Ya, jadi iqlab secara bahasa artinya merubah atau menukar. Ya. Merubah sesuatu ke sesuatu yang lain. Merubah sesuatu ke sesuatu yang lain. Itu iqlab secara bahasa. Adapun menurut istilah, ya, para ulama mengatakan iqlab itu adalah qalbun nunis sakinati wat tanwini miman mukhfatan bi gunnah. Ya, qalbun nunis sakinati wat tanwini miman mukhfatan bi gunnatin. Ya, yaitu mengubah huruf nun sukun atau tanwin menjadi mim yang diikhfa, ya, atau mim ikhfa istilahnya, bi gunnatin disertai dengan gunnah, ya, disertai dengan gunnah atau disertai dengan dengung, ya, itu ikhfa, ya. Cara pengucapannya, ya, dengan cara merapatkan kedua bibir tanpa direnggangkan dan tanpa ditekan dengan kuat. Nah, itu cara pengucapannya. Jadi hurufnya iqlab itu hanya ada satu. Ya, ini tersedikit dari huruf-huruf hukum-hukum yang ada dari hukum nun sukun. Jadi hanya satu saja hurufnya iqlab, yaitu huruf ba. Ya, huruf ba. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka itu tadi kita rubah, kita balik, ya, suara nun sukun atau suara tanwin, ya, menjadi huruf mim. Mukhfatan, ya, yang dibaca dengan samar, bi gunnatin, disertai dengan dengung. Iya, disertai dengan dengung. Itu cara membaca iqlab. Iya, contoh. Kita ambil contoh kalau seperti di dalam buku di halaman 66 dari buku Tajwid Praktis As-Safa. Di situ ada contoh, ya, nun sukun yang bertemu dengan huruf ba. Contoh seperti yambu'a, yambu'a. Nun sukun ketemu ba. Ya. Kita lihat di layar juga ada seperti ini. Ya. Contoh seperti yambu'a, nun sukun ketemu ba. Ya, jadi cara membacanya dengan merapatkan langsung, ya, bibir kita. Ya, jadi nun itu ketika kita membacanya dibaca dengan tidak merapatkan bibir, yan. Nah, itu mati nunnya, yan. Namun bila nun sukun bertemu dengan ba, maka cara membacanya tidak dibaca nunnya dengan izhar, dengan jelas, tapi nunnya diiklab. Diiklab artinya diganti, dirubah, dibalik nunnya menjadi seperti mim, atau dibaca seperti mim. Jadi yang tadi tidak rapat bibir lalu kemudian dibalik menjadi mim, maka kalau huruf mim kita lafalkan, maka
bibir kita harus dirapatkan. Ya, namun cara merapatkannya ya tanpa direnggangkan, ya karena ada juga yang merenggangkan, ya dan tanpa diberikan tekanan yang kuat. Ya, karena di sini tidak ada idgham. Ya, di sini hanyalah pertemuan. Pertemuan antara nun sukun dengan ba, tidak diidgham nunnya ke dalam ba, namun ya diiklab saja. Diganti saja suara nunnya menjadi suara mim. Yambu'a. Itu tadi tanpa direnggangkan. Ya, dalam istilah lain itu disebut dengan furjah. Ya, nanti kalau sebagian ahli qiraah itu ada yang merenggangkan bibirnya ketika membaca nun sukun bertemu dengan ba. Ya, renggangannya itu atau furjahnya atau ronggahnya, rongga renggang bibirnya itu antara bibir atas dengan bibir bawah, ya katanya sehelai kertas masuk. Ya, jadi yang bu'a. Ya, itu ada para ahli qiraah yang membaca seperti itu. Iya. Namun yang kami dapatkan, ya karena para ulama mengatakan iqra'u kama ulimtum. Kalian baca Al-Quran itu sebagaimana kalian diajarkan. Guru kami yang mengajari kami bukan dengan cara direnggangkan bibir, ya namun yang diajarkan kepada kami adalah dengan cara dirapatkan bibir. Ya, jadi rapat bibir. Namun rapatnya ini tidak ditekan dengan kuat. Jadi tidak ya, tapi dirapatkan dengan pelan-pelan saja. Rapat biasa. Bu'a. Ya, seperti itu. Kemudian disertai dengan dengung. Ya, dengung ini artinya suara yang keluar dari hidung. Ya, ukurannya 2 harakat. Ya, jadi gunnahnya gunnah kamilah. Ya, kita telah belajar gunnah. Gunnahnya namanya gunnah kamilah. Ya, karena ada gunnah akmal, ada gunnah kamilah. Jadi gunnahnya gunnah kamilah, gunnah sempurna. Yambu'a. Ya. Ya, seperti itu cara membaca iklab. Ya. Yang perlu diingat, ya, gunnah qalb adalah gunnah kamilah dan kita harus berikan haknya. Ya. Haknya pada bacaan ikhfa itu. Jadi ketika kita membaca bacaan iklab itu. Jadi membaca iklab itu salah satu haknya adalah diberikan gunnah. Iya, diberikan gunnah kepadanya. Jadi kita tidak membaca apabila ada nun sukun atau ada tanwin bertemu dengan ba, kita membaca dengan tanpa gunnah. Ya, umpama kita baca mim ba'di. Ya, nun sukun dengan ba. Kita hanya membaca mim ba'di. Mim ba'di. Ini tidak ada gunnahnya. Ya, atau sami'an basira. Sami'an basira. Harusnya kita baca sami'an basira. Haknya harus kita berikan. Ya, ini namanya mustahak. Ya, kalau dalam definisi tajwid yang telah kita pelajari, ikhraju kulli harfin min makhrajihi, kita telah mengeluarkan huruf-hurufnya dari tempat keluarnya yang benar. Kemudian wa i'ta'uhu haqqahu, kita memberikan haknya dari sifat-sifatnya. Kemudian wa mustahaqqahu, ya dari hukum-hukumnya. Salah satu hukumnya adalah nun sukun bertemu dengan ba adalah iklab. Ini harus kita berikan. Mustahaknya, yaitu hak yang harus diberikan kepada nun sukun bila bertemu dengan ba adalah gunnah. Ya, jangan tergesa-gesa ketika membaca nun sukun bertemu dengan ba, tapi bacalah dengan memberikan haknya, yaitu dibaca dengan dengung. Ya, 2 harakat. Ya. Baik. Kemudian pertemuan nun sukun dan ba ini adalah pertemuan yang tanpa syarat harus 2 kata. Ya, berbeda dengan idgham. Ya, kalau idgham ada syaratnya. Tidak bisa diidgham kalau tidak bertemu dalam 2 kata. Adapun iklab ini ya tidak pakai syarat. Ya, entah dia bertemu dalam 1 kata atau dia bertemu dalam 2 kata, tetap dia dibaca dengan iklab. Contoh yang bertemu dalam 1 kata seperti mim ba'di.
Mim ba'di. Nun sukun bertemu dengan ba dalam dua kata. Yang dalam satu kata seperti ambiuni, ambiuni, ya, atau yambu'a. Ini semua contoh-contoh bacaan iqlab bertemu dalam satu kata. Ya, berbeda cara bacanya kalau idgham. Ya, bila bertemu dalam satu kata maka dia tidak diidgham, malah dibaca dengan jelas, izhar, tidak diidgham. Kemudian tanda bacanya, ya, khusus untuk iqlab ini, ya, ada ketika kita membuka mushaf, ya, Saudi Arabia atau mushaf Madinah istilahnya, ini telah ada tanda khusus yang ada dalam mushaf, ya, Madinah itu, yaitu antara nun sukun dengan ba atau antara tanwin dengan ba ada mim kecil. Ya, ada mim kecil, ya. Seperti kalau ini ada mim kecil di atas nun, ya. Itu tanda bahwa ini adalah bacaan iqlab. Ya, jadi umpama kita tidak tahu bahwa ini bacaan iqlab, maka boleh kita melihat tanda-tandanya saja. Tandanya itu adalah di atas nun sukun atau di atas tanwin ada mim kecil. Ya, ada mim kecil sebagai tanda bahwa di sini bacaan akan dirubah menjadi suara mim, bukan lagi suara nun. Ya, itulah bacaan iqlab. Ya, seperti kita baca lanasfa'an bin nasiyah. Itu lanasfa'an, tidak dibaca lagi lanasfa'an bin nasiyah. Ini sangat repot kalau kita membaca dengan tidak meleburkan atau tidak mengganti, tidak merubah suara nun itu dengan tanwin. Itu istilahnya repot. Iya, orang Arab itu tidak suka sekali yang namanya repot. Mereka suka yang mudah-mudah. Kalau ada sesuatu yang sulit untuk dibaca, orang Arab itu dia menggantinya. Iya, contoh seperti orang Arab kalau membaca hamzah yang sukun itu yu'minuna. Ya, ada kabilah Arab itu yang merasa keberatan dengan membaca seperti itu, maka dia ganti menjadi yu'minuna. Ini tentu lebih mudah. Iya. Baik. Ya, kemudian ya, kembali lagi, ya. Lalu bagaimana dengan orang yang membaca dengan merenggangkan itu? Apakah boleh atau tidak? Iya. Kita katakan tergantung dia ikut gurunya siapa. Iya, artinya ketika dia memiliki landasan, dia memiliki riwayat, dia memiliki sanad dari guru yang memang mengajarkan seperti itu, maka ya tidak mengapa dia membaca seperti itu. Iya. Namun ya bila dia tidak memiliki guru, ya maka dia harus mencari guru yang harus dia ikuti. Karena ini riwayat, harus kita punya guru siapa yang kita ikuti. Iya. Yang kami ikuti, ya, karena guru yang kami tempati belajar itu menggunakan bacaan yang dirapatkan bibir. Iya, ketika kami tanya kenapa dirapatkan bibir dan kenapa ada yang tidak dirapatkan, beliau mengatakan bahwa dirapatkan bibir itu kalau huruf mim, kalau kita mengucapkan huruf mim maka bibir itu harus dirapatkan. Ya, contoh kita baca ma, mi, mu, bam. Selalu rapat bibir. Katanya, coba Anda baca huruf mim itu dengan cara tidak dirapatkan bibir. Alangkah susahnya. Iya, jadi coba baca bam, lalu tidak rapat bibir. Ba. Enggak jelas. Iya. Nah, itu menurut Syekh itu ini susah. Iya, susah. Iya. Begitu pula sami'an basira. Lalu tidak rapat bibir. Sami'an basira. Huruf ba-nya juga harus rapatkan bibir. Ya, jadi mim dan ba ini adalah huruf yang memang harus dirapatkan bibir ketika kita lafalkan. Ya. Maka sangat memberatkan, ya, kata Syekh itu sangat sulit kita melafalkannya ketika tidak merapatkan bibir, dan sangat mudah, ya, ketika dirapatkan kedua bibir. Namun cara merapatkannya ini yang
perlu diperhatikan juga, tidak boleh kita terlalu memberikan tekanan yang kuat. Ya, cukup dengan rapat yang biasa saja. Ya, cukup dengan rapat yang biasa saja. Nah, inilah cara membaca iklab yang benar. Iya, cara membaca iklab yang benar. Nah, kita lihat contoh-contoh yang ada ya di di halaman 67 ya. Kita baca wa amma man bakhila wastawna kalla layunbadanna fil hutamah kalla la'in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nah, itu cara membaca bacaan-bacaan iklab, bacaan-bacaan iklab. Baik. Sekira ini sangat mudah insyaallah dipahami bahwa apabila ada nun sukun dan tanwin bertemu dengan huruf ba saja. Ya, jadi hanya satu hurufnya maka hukumnya namanya iklab. Iklab artinya dirubah. Apa yang dirubah yaitu suara nun sukun dan tanwin dirubah menjadi suara mim. Berarti kalau suara mim maka dirapatkan bibir disertai dengan dengung. Jadi jangan tergesa-gesa. Ya, tapi berikan jedah, berikan waktu 2 harakat ya untuk gunnah kamilah, gunnah yang gunnah yang dimiliki oleh iklab ya, atau hak yang harus diberikan pada iklab ketika nun sukun tanwin bertemu dengan huruf ba.